Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Saya akan coba membahas terkait latihan di minggu ke-6 dari mata kuliah pengenalan pemrograman. Ini tentang konversi waktu gitu. Ini adalah salah satu soal yang belum sempat dibahas di kelas. Jadi kalian diminta untuk membuat satu fungsi yang namanya konversi waktu. Nah, apa yang dilakukan oleh fungsi ini? Fungsi ini akan menerima satuan detik. Gitu. Jadi parameter yang akan diterima oleh fungsi tersebut adalah detik dan mengembalikan nilai yang sudah dikonversi menjadi jam, menit, detik gitu ya. Jadi masukannya detik, kemudian dia akan fungsi itu akan membantu kita untuk melihat dalam format jam, menit, detik gitu ya. Karena kan kalau detiknya banyak gitu ya kayak ini ya. Misalnya ditanya gitu, kamu ngerjain soal itu berapa lama? Oh, 10.500 detik. Itu kan nggak langsung tektok ya di otak kita, nggak langsung kebayang itu berapa lama gitu 10.500 detik itu. Gitu. Jadi dengan fungsi ini dia membantu menerjemahkan si 10.500 itu ke dalam bentuk yang lebih dipahami oleh manusia gitu. Oh, 10.500 detik itu adalah 2 jam 55 menit 0 detik gitu. Nah, itu kan lebih kebayang kan kita, oh berarti hampir 3 jam gitu. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh bagaimana caranya gitu ya? Ini caranya adalah ini. Kalau misalnya saya punya 10.000, mungkin jangan nggak usah banyak-banyak lah ya. 1 detik, 1 jam itu kan kita kan tahu ya, kita punya pengetahuan di awal bahwa 1 jam itu adalah 3.600 detik kan ya. Mungkin kan ini nanti konversinya ada menit juga, ada jam, ada menit, ada detik. Nah, kemudian kita juga punya pengetahuan bahwa 1 menit itu adalah 60 detik gitu ya. Kenapa konversinya ke detik semua? Karena input yang kita punya itu detik gitu ya. Jadi misal gitu ya, misal kalian misal dikasih berapa ya? Misal dikasih 3.700 detik deh. Ya. Misalnya inputnya 3.700 detik aja, nggak usah sebanyak ini gitu. Nah, kalau 3.700 detik, ini kan kita sebenarnya udah tahu ya, berarti karena 1 jam itu 3.600 detik, ini pasti, ini detik ya, ini berarti 1 jam gitu ya. Nah, kalau 1 jam itu kan berarti habis tuh ya 3.600-nya kan, 3.600 detiknya, 3.600 detiknya akan kita ubah menjadi 1 jam, gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian kan masih ada sisa 100 detik lagi kan? Iya nggak? 100 detiknya itu punya kemana? Berarti kan 1 jam 100 detik gitu kan? Ya. Nah, 100 detik itu kan kita bisa ubah menjadi menit kan? Karena 1 menit itu cuma 60 detik gitu ya. Oke. Nah, maka si 100 detik ini sebenarnya saya bisa bilang bahwa 100 detik itu adalah 1 menit, tadi ini 1 jam 100 detik gitu ya. 1 jam 100 detik. Nah, 100 detik ini saya bisa ubah jadi 100 detik itu adalah 1 menit 40 detik. Gitu kan ya? Kan gitu ya. Jadi sebenarnya nanti terakhirnya saya punya, berarti 1 jam 1 menit 40 detik. Gitu loh. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ketika saya punya bilangan 3.700, sebenarnya saya bisa dapat tuh jamnya gitu, 1 jam. Kenapa kok kita nggak menit dulu, Bu? Enggak kan ya? Kita pasti membagi yang dari yang paling besar dulu aja gitu. Yang besarnya apa? Nanti baru sisanya kita perhitungan lagi apakah dia bisa dijadikan satuan menit gitu ya. Jadi caranya kalau manual nih ya, kalau manual ya misalnya berarti inputnya 3.700, berarti kan si 3.700-nya diapain? Dibagi dengan satuan ini kan ya. Karena tadi kan katanya 1 jam itu 3.600 detik. Nah, saya punya 3.700 detik. Bagaimana caranya supaya saya dapat berapa jam gitu. Dan ini sama dengan titik-titik berapa jam sih gitu. Ini nih 3.200 detik. Jadi kan kita bagi dengan 3.600 kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita bagi dengan pembagian biasa, pembagian float seperti ini, nanti kan dapatnya koma-koma gitu ya. Nah, saya nggak mau dapat koma gitu. Saya pengen dapetin si jamnya aja berapa gitu. 3.700 sebagai 3.600 dibulatkan lah ya gitu ya. Nah, jadi makanya kita pakainya pembagian nah, gitu ya.
integer division, pembagian bilangan bulat gitu, supaya dapatnya bulat ya 3.700 dibagi dengan 3.600 kan satu sisa sekian gitu ya, satu sisa 100. Nah, sisanya itu kita tidak hitung di sini gitu. Pokoknya saya dapat satunya aja. Maka ini kan saya dapatnya 1 jam. Gitu ya. Jadi ini inputnya ya. Kemudian ini adalah bilangan yang sudah fix gitu. Ya, yang diakui dan disepakati oleh seluruh manusia di bumi bahwa 1 jam itu adalah 3.600 detik gitu kan ya. Jadi sebentar, ini dia nama inputnya apa ini ya. Nah, ini ya. Maka si detik ini ya, detik itu kan yang si 3.700 ini kan berarti namanya detik ya. Nama variabelnya detik gitu. Jadi saya punya variabel namanya detik, kemudian disimpan, nah ini diisinya 3.700 gitu. Maka saya bisa menerjemahkan ini ke dalam codingan sebagai detik gitu ya. Isi variabel detik ini kemudian di di integer division dibagi dengan 3.600 gitu ya. Hasilnya akan saya masukkan ke dalam, misalnya supaya gampang ya saya bikin aja variabel namanya jam gitu. Yang isinya berapa? Ini berarti nanti akan menampung angka 1. Berarti jam gitu ya. Nah, sama dengan detik dibagi bulat dengan 3.600 gitu. Oke, udah dapet ya jamnya. Nanti saya butuh di sini jam sama menitnya juga. Sama mungkin nanti terakhirnya detiknya sih ya. Detiknya disimpan di variabel ya. Oh, nggak usah lah ya, nanti kita timpa aja ke situ. Ini jamnya udah dapat. Oke. Nah, kemudian kan belum selesai kan, menitnya ini ada nggak berapa menit gitu, si 3.700 tadi, si yang detik yang tadi ini ada sisanya enggak kan gitu kan. Ada kan ya, sisanya 100. Nah, bagaimana cara saya mendapatkan si 100 itu? Si sisanya itu gimana caranya saya dapetinnya tuh sisa detiknya itu gitu. Kalian boleh pakai variabel baru, misalnya nama variabelnya sisa detik gitu ya. Sisa detik gitu. Boleh aja. Ya udah saya tulis nih sisa detik gitu ya. Berarti sisa detiknya berapa? Sisa detiknya adalah tadi kan sisa dari hasil pembagian ini gitu. Maka kita pakainya apa? Modulo gitu ya. Oke ya. Detik modulo 3.600 kan artinya berarti sisa hasil pembagian bulat dari detik dengan 3.600 gitu ya. Sisanya berapa gitu? 100 tadi kan, ya kan? Karena detiknya kan isinya 3.700 gitu. Maka ini sisanya ada 100 detik nih. Gitu ya. Sisa detiknya 100. Oke. Udah. Nah, kemudian sisa detik ini harus kita apakan nih? Harus kita coba ya, dia bisa nggak nih kita convert ke menit gitu. Gimana caranya? Ya caranya sebenarnya sama persis seperti yang kita lakukan pada penghitungan jam di sini gitu. Cuman bedanya sekarang pembaginya adalah 60 detik gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa menit itu adalah sisa yang tadi, sisa detik tadi dibagi bulat dengan 60. Maka saya akan dapat kan. Jadi kan di sini kan berarti kan kalau saya pakai angka nih supaya lebih mudah, berarti kan si 100-nya dimodulus dengan kok dimodulus terus ya? Dibagi bulat. Dibagi bulat dengan 60 gitu kan. Maka nanti ini saya akan dapat menitnya kan? Iya kan? Saya akan dapat menitnya gitu. Berarti berapa? 1 kan? 1 menit. Sisa 60 gitu nanti. Sisa 40, sorry. Nah, itu yang nanti pakai modulus. Ya, jadi saya dapat ini ya, sisa detik dibagi bulat dengan 60, maka menitnya isinya 1. Gitu. Kemudian masih ada sisanya enggak gitu kan ya. Jadi kita mau nggak ada sisanya kita harus mengakomodir gitu. Jadi kita tulis lagi apa namanya? Ya sisa detik boleh lah ya kita pakai aja. Ini kan udah nggak dipakai. Sisa detiknya sama dengan apa? Ya sisa detik adalah sisa dari hasil pembagian ini kan, pembagian bulat ini. Jadi saya tulis lagi sama persis sisa detik dimodulo dengan 60 gitu. Atau di sini berarti 100 dimodulo dengan 60, maka hasilnya adalah 40 kan ya, 40 detik gitu sisanya. Jadi sisa detik di sini, nah tadi ini bukan 100 lagi, sekarang isinya
40 gitu. Sisanya sekarang 40 nih detiknya gitu. Ya. Nah, sisa detik si 40 ini apakah bisa saya convert lagi? Kan enggak kan ya, udah detik aja gitu. Saya tidak, paling kecilnya detik kalau dalam kasus ini karena saya ingin menerjemahkan itu, ingin mengkonversi itu ke dalam jam, menit, detik gitu. Ya udah, jadi sisa detiknya nggak diapa-apain ya. Dia tidak lain dan tidak bukan si 40 ini adalah ya udah detik yang terakhir. Makanya ketika diminta tadi detik yang total 3.700 itu berapa jam, berapa menit, berapa detik, ya ini nih. Saya tinggal cetak jam, cetak menit, sama cetak sisa detiknya gitu. Ya, jadi 1:1:40. Begitu. Nah, kalau di contoh di latihan itu kan sebenarnya logikanya sudah dibuatkan kan ya. Logikanya kan sudah dibuatkan, kalian tinggal ngikutin. Nah, kalau di sana itu kan ditulisnya saya copy paste aja mungkin ya. Bentar. Nah, ditulisnya kan begini nih. Coba dilihat. Nah, ya, kan gitu ya. Oke. Loh, Bu, kenapa kok kalau di situ nggak ada sisa detik? Adanya detik nih. Ya, pakainya detik nih, bukan sisa detik. Nah, itu boleh aja gitu ya. Ya. Jadi nanti yang ditimpa terus nilainya adalah si variabel ini. Toh sebenarnya variabel ini kan nggak dipakai lagi gitu. Jadi sebenarnya saya nggak perlu nambah nama variabel. Tadi kenapa saya nambah variabel supaya lebih clear aja bahwa itu tuh sisa detik yang tadi loh gitu. Tapi kalau misalnya ini mau diganti gitu ya, ini jadi detik gitu ya, boleh-boleh aja. Ini diganti jadi detik, ini jadi detik gitu ya. Berarti nanti ini 3.700-nya akan ganti jadi 100 tadi ya, karena proses yang kedua ini. Kemudian ketika proses yang terakhir ini dia berubah lagi menjadi 40 gitu. Berarti nanti yang dicetak adalah jam, menit, sama detiknya gitu, karena nggak ada variabel yang namanya sisa detik. Begitu ya. Oke. Nah, kalau yang di sini apa namanya? Kenapa kenapa ini bisa ada 3 begini gitu ya? Bisa ada 3 begitu. Nah, ini saya tuh nggak tahu ya ini masuk atau enggak ke dalam scope kalian, tapi ini nggak susah kok ya. Jadi makanya saya ajarin aja, nggak apa-apa ya. Jadi gini, saya ngambil yang ini aja ya. Gimana, sebentar, saya copy dulu deh. Saya bikin nama fungsinya konversi waktu. Ini saya nggak lihat nih. Sebentar ya. Terus return jam, detik. Bentar ya. Sekarang saya copy paste ke papan tulis supaya kalian bisa lihat. Nah, ini yang udah dibungkus dengan nama fungsi. Oke, kalian lihat. Nah, gitu ya. Jadi ini bodinya gitu ya, dalamnya. Tadi kan sudah kita bahas di awal gitu ya. Nah, sekarang tinggal dikasih bungkusan aja, kasih bungkusan gitu ya, fungsi, kita kasih nama konversi waktu. Nah, kemudian yang saya kembalikan, biasanya kita hanya mengembalikan satu nilai ya. Nah, ini kita mengembalikannya, si jamnya saya kembalikan, detiknya saya kembalikan, menitnya saya kembalikan. Kalau pakai Python enak nih, gampang, tinggal dikasih koma aja gitu. Ya, jadi yang dikembalikan ada 3 hal gitu ke yang manggil nanti. Yang manggil siapa? Yang manggil kan ini nih. Saya bikin baru aja di sini ya, biar belum coret-coretan. Yang manggilnya adalah yang ini, sebentar ya. Jadi nanti di main programnya, kan kalau fungsi sih udah dibikin aja, ya udah gitu ya, terserah mau dipakai atau enggak. Nah, kemudian di main programnya saya pakai ini nih, lihat nih. Oke. Jadi yang pertama saya punya variabel detik. Apa ini variabel detik? Variabel detik adalah variabel yang menyimpan masukan dari user gitu ya. Ya, masukan dari usernya kemudian dikonversi menjadi bilangan bulat. Berapapun itu, kalau contohnya tadi berarti 3.700 dimasukkan ke dalam variabel yang namanya detik gitu ya. Nah, kemudian lihat ini, saya panggil fungsi konversi waktu ini. Tuh. Oke, jadi si konversi waktunya, jadi misalnya dalam kasus ini, misalnya si detiknya tadi usernya memasukkan angkanya tadi berapa, 3.700 gitu ya.
Maka ketika saya panggil konversi waktu, maka detik ini yang dikirim adalah nilainya 3.700 gitu. Nah, kenapa saya melakukan yang biru dulu? Kalau kalian lihat satu baris ini, lihat nih, satu baris ini jangan pusing ya, karena ini apa? Sebenarnya kan ini adalah perintah assignment nih. Jadi kita memerintahkan kepada komputer untuk memasukkan nilai yang dihasilkan oleh fungsi konversi waktu dalam kurung detik, itu berapapun nilainya, tolong dimasukkan ke dalam variabel jam, menit, dan detik gitu. Sesuai dengan urutannya nanti. Gitu ya. Jadi ketika kita meminta komputer untuk memasukkan nilai dari fungsi konversi waktu, artinya kan kita harus menjalankan dulu fungsi konversi waktunya gitu kan, karena kita nggak tahu berapa nilainya kalau nggak ngejalanin konversi waktu gitu. Jadi kita nyuruh aja konversi waktu, coba dong tolong kerja deh nih saya kasih modal detik gitu. Nah, si detik ini parameter ini argumen ya, yang ini akan masuk ke dalam parameter sini. Nah, kan saya lupa kan. Jadi ini konversi waktu ini harusnya ada detik. Nah, gitu ya. Jadi def konversi waktu buka kurung detik tutup kurung detik. Kenapa Bu ada detik? Apakah karena ini namanya detik? Tentu tidak gitu ya. Kenapa enggak? Karena kenapa ini namanya detik? Karena di sini dipakainya namanya detik gitu ya. Nih namanya detik yang dipakai gitu ya. Ya, jadi kalau ini saya ganti jadi, let's say saya ganti jadi D gitu ya, atau second gitu ya. Ya ininya detik, ininya tetap detik gitu. Yang berubah apa? Yang berubah ininya jadi D. Ya, yang dikirim si D gitu ya. Oke, tapi saya ini ikut aja ya, pakai detik aja. Oke, gitu ya. Nah, yang dikirim karena dia nggak masalah ini mau D, mau A, mau B, mau C, karena yang dikirim tuh bukan si A, B, C atau detiknya, tapi yang dikirim adalah isi dari variabel yang menampung masukan dari user tadi. Jadi yang dilempar ini sebenarnya nilai 3.700 nih gitu. Jadi nanti 3.700 akan dimasukkan ke dalam variabel detik yang ada di dalam fungsi itu. Gitu ya. Nah, tadi kan berarti ini jamnya ini nilainya 1, terus tadi menitnya itu nilainya ini ya di sini. Jamnya itu nilainya 1, menitnya itu nilainya 1 juga, kemudian detiknya itu nilainya 40. Gitu kan tadi ya. Gitu kan? Nah, ini saya kembali. Sorry, ini error misalnya. Jadi ini returnnya jangan detik duluan ya. Ininya menit, ininya detik. Kenapa Bu harus urutan gitu? Emang harus ya urutan gitu? Enggak sih gitu. Enggak harus, cuman biar nggak bingung gitu. Ya ini jam, menit, detik. Kenapa saya harus mengurutkan seperti ini? Karena nanti yang nerimanya juga ini jam, menit, detik gitu ya. Oke, nanti saya bahas. Bentar. Ini kan tadi 1, berarti menitnya juga 1, detiknya tadi isinya 40 gitu ya. Ya kan? Yang di return oleh fungsi. Jadi argumen itu akan masuk ke parameter sebagai input dari fungsi konversi waktu, sementara yang dikembalikan, yang dihasilkan oleh fungsi konversi waktu, return, akan dikembalikan ke yang manggil. Nah, kebetulan kan yang manggil ini kan ya. Maka dia akan kembalikan ke sini sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian ketika dia kembalikan ke konversi waktu, dia lihat nih, ada embernya nggak? Ada yang nampung nggak? Kan tadi, oh ternyata ada nih di sebelah kiri, karena tadi kita minta bahwa hasil dari konversi waktu, nilai kembalian dari konversi waktu dimasukkan ke dalam variabel jam, menit, detik. Nah, masukinnya gimana ya? Sesuai urutan aja. Yang 1 ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini, yang ketiga masuk di yang ketiga gitu. Jadi sebenarnya dia tidak melihat nama variabelnya. Oh ini nih jam ini dimasukkan ke sini karena namanya sama-sama jam. Enggak gitu ya. Atau ini menit ini karena sama-sama menit, enggak juga gitu ya. Jadi saya bisa bikin kayak gini sebentar. Misalnya ya. Saya coba buat yang lain supaya apa ya? Mungkin supaya kebayang apa bedanya. Bentar. Misal saya ganti jadi second gitu ya. Saya ganti jadi bahasa Inggris misalnya. Nah, kalian nggak bisa lihat. Saya lagi ngetik dulu sebentar. Hmm.
Semoga saya tidak salah ketik lagi. Kita copy paste. Oke, mudah-mudahan saya tidak typo lagi ya, tidak salah. Kita lagi. Oke, lihat. Jadi saya tidak ngutak-ngatik fungsinya. Jadi fungsi ini saya tidak kutak-ngatik ya. Tadi cuma dibenerin aja, ini jadi udah lebih benar gitu ya. Konversi waktu, detik dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi manggilnya kalian lihat. Oke, jadi di main program, di main program saya punya variabelnya second gitu ya. Oke. Saya punya variabel namanya second yang berisi masukan dari user gitu. Tadi kan 3.700 gitu ya isinya ya. Nah, kemudian saya punya ini, baris ini yang bilang bahwa tolong dong panggil apa bukan tolong dong panggil. Saya ingin komputer memasukkan nilai yang dimiliki oleh fungsi konversi waktu yang kemudian saya kirim ininya second, itu nilainya dimasukkan ke variabel hour, minute, second gitu. Berarti ada variabel hour, ada variabel minute gitu. Nah, kalau kalian lihat yang dikirim oleh konversi waktu itu argumennya adalah namanya second, bukan detik. Tapi tetap saja ini akan masuk ke dalam sini gitu. Bukan karena nama variabelnya sama, tapi karena tipenya sama gitu ya. Jadi emang kan yang dibutuhkan oleh konversi waktu adalah bilangan bulat gitu. Jadi makanya dia nerima gitu ya 3.700 gitu. Jadi di sini berarti si 3.700 ya di fungsi ini dia menjelma namanya jadi detik gitu. Kalau di main functionnya si 3.700 itu namanya second. Tapi kalau di fungsi ini dia namanya jadi detik gitu ya. Jadinya nggak masalah gitu. Yang penting nilainya sama. Ya 3.700 jamnya diganti, dihitung demikian rupa sehingga nanti dia dapat nilainya. Maka ketika dia kembalikan ke si return itu dia kembalikan ke yang manggil si konversi waktu dan ditampung oleh variabel hour, minute sama second, ya tetap saja nilai jam masuknya ke hour, nilai menit masuknya ke minute gitu ya, nilai detik masuknya ke second gitu. Jadi walaupun nama variabelnya tidak sama, tidak masalah gitu. Yang penting jumlahnya sama, ada 3 gitu ya. Kemudian yang secara logika kita memang benar gitu mengirimnya. Jadi misalnya saya kebalik nih kayak tadi gitu ya, kebalik ya. Saya ini ngirimnya misalnya ini detik gitu ya. Terus ini menit gitu. Nah, itu tidak akan error secara sintaks, toh dia sama-sama bilangan bulat semua gitu ya. Tidak akan error secara sintaks, tapi dia error secara logika gitu. Jadi nanti dapatnya kalian kecetaknya 1 jam 40 menit 1 detik gitu. Kan salah. Oh, berarti 3.700 detik itu adalah 1 jam 40 menit 1 detik. Salah gitu. Padahal kan harusnya kebalik tuh nilai detik sama menitnya gitu. Tapi secara sintaks dia nggak error, nggak kelihatan errornya tuh ya. Jadi makanya saya sempat bilang di kelas bahwa yang lebih sulit itu sebenarnya adalah error, logic error gitu ketimbang sintaks error. Kalau sintaks error itu bisa ngasih tahu tuh kalau kalian ngejalanin pakai code runner dia kan bisa dikasih tahu kan errornya apa. Tapi kalau logic error tidak ketahuan gitu. Paling ketahuannya tuh gara-gara kalian tidak lulus test case gitu ya. Tapi salahnya di mana nggak dikasih tahu. Oke, kira-kira seperti itu terkait fungsi konversi waktu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.